Materi IPA kelas 8 semester 1. Kenali lebih jauh tentang tumbuhan. Pada materi ini, kita akan belajar lebih jauh tentang tumbuhan. Ya, dimulai dari pertemuan yang pertama, kita akan melihat struktur dan fungsi akar pada tumbuhan. Ya, kita akan pelajari bersama-sama. Tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari struktur atau bagian yang masing-masing mempunyai fungsi untuk menopang kehidupan tumbuhan tersebut. Ya, secara umum, fungsi dan struktur tanaman itu meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, kita akan bahas satu persatu. Pertemuan ini kita secara khusus melihat tentang akar saja. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian tumbuhan. Ya, dimulai dari bawah itu akar, lanjut ke atasnya batang, setelah itu daun, bunga, dan buah. Ya, jadi itu bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Memang nggak semua tumbuhan itu punya seluruh bagian-bagian ini. Ya, ada juga tumbuhan yang tidak punya buah. Ya, tapi secara umum inilah gambar bagian-bagian tumbuhan. Akar. Bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah ya. Jadi akar itu biasanya dalam tanah ya, sebagai penguat dan penghisap air serta zat-zat makanan. Ya, tetapi ada juga akar tumbuhan yang tidak tumbuh dalam tanah, melainkan menempel pada tumbuhan lain. Atau ada juga beberapa jenis tumbuhan yang malahan akar tumbuhannya itu berada di luar tanah. Ada juga yang dari atas turun ke bawah yang menjuntai, ya seperti pada pohon beringin. Ya, ada juga akar yang justru naik ke atas ya, dari bawah naik ke atas. Ya, nah itu macam-macam ya. Tapi secara umum sekali lagi ya akar tumbuhan itu biasanya dalam tanah ya, kecuali tumbuhan-tumbuhan air ya berada di dalam air. Oke. Sifat akar. Ya, sifat akar yang pertama, warnanya cenderung kekuningan atau berwarna keputih-putihan. Ya, ujung akar dapat tumbuh secara berkelanjutan ya, jadi bisa terus tumbuh, ujungnya bertambah-tambah terus ya. Nah, bagian ujung akar cenderung berbentuk runcing ya, ujungnya runcing. Tujuannya apa? Supaya dapat menembus tanah ya, jadi dia mencari air, mencari mineral ya. Nah, akar biasanya tumbuh di dalam tanah, walaupun ada juga akar yang tumbuh melayang di dalam air atau mengapung ya. Sekarang kita lihat fungsi akar. Ya, apa saja sih fungsi akar? Yang pertama, menyokong atau memperkuat tumbuhan untuk berdiri ya. Ini tentunya yang ada di tanah ya, yang akar di tanah. Menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah. Ya, maka dari itu akarnya itu yaitu runcing, dia bisa cari ya, tembus ke ya, menembus tanah, yaitu gunanya. Ya, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan ya, ke batang, ya batang terus ke daun dan seterusnya. Ya, pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi ya, untuk bernafas juga seperti pada tumbuhan bakau. Nah, sekarang kita akan lihat struktur akar. Ya, struktur akar di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagian. Ya, yang paling atas yaitu leher atau pangkal akar ya, itu yang paling atas ya, yang berhubungan langsung dengan batang. Ya, setelah itu ada batang akar, ada cabang akar, ada rambut atau bulu akar, ada serabut akar,
ada ujung akar, dan tudung akar yang paling bawah. Ya, itu yang menembus tanah ya. Nah, ini adalah struktur akar, kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, pangkal akar. Begini disebut juga sebagai leher akar atau kolum. Pangkal akar letaknya bersambungan dengan pangkal batang, yaitu jadi yang langsung berhubungan dengan batang. Yang kedua, ujung akar. Ya, ujung akar nama lainnya adalah apex radicis. Ujung akar adalah bagian akar yang paling muda. Bagian ini terdiri dari jaringan-jaringan yang dapat bertumbuh. Selanjutnya, batang akar. Ya, batang akar disebut juga corpus radicis. Ya, bagian itu terdapat di antara leher dan ujung akar. Jadi ya sepanjang itu ya dari bagian leher sampai ujung akar itu kita sebutnya batang akar ya. Terus cabang akar. Nah, cabang akar itu yang bercabang-cabang dari batang akar. Ya, cabang akar disebut sebagai radix lateralis. Ya, cabang-cabang akar tidak langsung tersambung dengan pangkal batang, tapi keluar dari akar pokok ya atau keluar dari ya batang akar ya. Bagian yang keluar ini juga bercabang-cabang lagi. Nah, sehingga banyak sekali cabang-cabang akarnya itu ya. Selanjutnya serabut akar. Nama lain serabut akar adalah fibrilla radicalis ya. Serabut akar merupakan cabang akar yang teksturnya halus dan berserabut. Nah, ini kalau kita cabut ya akar itu ya tanaman akar, nah itu yang biasanya warnanya putih-putih itu. Ya, teksturnya halus dan berserabut ya, gampang putus juga. Ya. Nah, terus bulu-bulu akar disebut juga rambut akar atau pilus radicalis ya. Bulu-bulu akar sebenarnya ada tonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Teksturnya seperti bulu atau rambut. Karena adanya bulu-bulu akar ini, maka bidang penyerapan akar lebih luas, sehingga akar dapat menyerap lebih banyak makanan dan air. Ya, jadi bagian rambut dan bulu akar ini membantu proses penyerapan makanan, mineral, dan air dari dalam tanah. Yang terakhir adalah tudung akar. Ya, tudung akar dinamakan kaliptras ya. Tudung akar adalah bagian akar yang letaknya paling ujung ya, paling bawah. Ya, tudung akar terdiri dari jaringan yang berguna melindungi ujung akar yang masih muda dan belum terlalu kuat. Jadi maksudnya ujung akar itu kan itu yang tugasnya menembus tanah semakin dalam semakin dalam. Nah, karena ujung akarnya itu masih muda, maka perlu dilindungi oleh tudung akar supaya tidak mudah ya patah ataupun ya sobek ya. Jadi dilindungi oleh tudung akar. Bicara tentang akar, ya kita mengenal ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ya, akar tunggang itu ada satu akar pokoknya ya. Ada akar pokoknya satu, ya di situ bercabang-cabang. Ya, sedangkan akar serabut tidak ada akar pokoknya. Ya, semuanya ya itu menyebar ya akar serabut. Ya. Nah, ini kita sudah pernah pelajari waktu di kelas 7 ya, waktu kita melihat tentang ya tanaman-tanaman ya, yaitu tanaman jenis yang berakar tunggang ya dan juga yang berakar serabut. Akar tunggang itu biasanya kita temui pada tanaman-tanaman jenis dikotil, sedangkan akar serabut pada tanaman-tanaman jenis monokotil ya. Ingat-ingat lagi yang sudah dipelajari di kelas 7. Apa saja yang kita pelajari pada video ini? Yang pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah disebut akar. Nah, akar itu dibagi jadi dua jenis, ya, yaitu akar tunggang, itu memiliki akar utama dan akar cabang, dan akar serabut, ya, tidak memiliki akar utama, semuanya akarnya
sama ya, akar cabang semua. Ya. Sampailah kita pada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri kamu yang pertama, tuliskan 4 tumbuhan yang akarnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Ya, jadi 4 tumbuhan akarnya berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, ya. Nah, tugas yang kedua adalah tuliskan masing-masing 4 tumbuhan yang memiliki akar serabut, ya, dan 4 tumbuhan yang memiliki akar tunggang, ya. Ini masing-masing 4 tumbuhan, ya. Akar serabut 4, akar tunggang 4, ya. Oke, ya, silakan mengerjakan, ya, tetap semangat, ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!